Ribuan bahkan ratusan ribu umat yang hadir tertunduk dalam khusyuknya doa dan zikir yang dipimpin Ustadz muda asal Pasuruan ini. Mereka begitu rindu akan sosok karismatis Ustadz Haji Haryono yang senantiasa memberikan keteduhan hati lewat lafaz-lafaz zikirnya. Kesan yang berbeda sungguh sangat dirasakan banyak orang, terutama keluarga dan kerabat dekat Dian Al-Mahri manakala ia jatuh sakit beberapa tahun yang lalu. Wajah yang pucat, jauh dari keceriaan menghiasi kesehariannya. Dengan harta yang tak ternilai jumlahnya, menjalani pemeriksaan medis semahal dan secanggih apapun tentu bukan hal sulit baginya. Toh ia tetap berikhtiar untuk sembuh dengan jalan mendekatkan diri pada Sang Halik, Sang Pemberi Kesembuhan. Ia pun mengundang Ustadz Haryono ke rumahnya di kawasan Ciledug saat itu untuk bersama-sama mengucap asma Allah nan agung. Karena sesungguhnya bila ada 40 orang yang duduk berzikir dalam suatu majelis zikir, niscaya Allah akan mendatangkan segolongan malaikat yang akan ikut berdoa bersama kita, mengamini dan mendoakan kita kepada Allah. Setiap manusia diciptakan Allah dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ustadz Haji Muhammad Haryono punya kelebihan yang tak dimiliki sembarang orang untuk mengobati. Sedang Dian Al-Mahri diberi kelebihan hati yang dermawan dengan banyak beramal kepada sesama. Hal-hal buruk yang kadang berkembang di masyarakat karena minimnya informasi tentang sosok seorang ibu yang memiliki kawasan masjid termegah di Asia Tenggara yang pada kubahnya terdapat lukisan langit yang warnanya dapat berubah-ubah sesuai warna langit pada waktu sholat itu, ingin ditepisnya dengan sering mengundang dan membuka lebar-lebar masjidnya untuk disinggahi. Sungguh, Dian Al-Mahri adalah manusia biasa yang ingin juga diselipkan namanya dalam setiap doa-doa jemaahnya, seraya mohon diberikan kesembuhan, umur panjang dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya, termasuk dalam pembangunan Masjid Kubah Mas yang kala itu masih berjalan. Ia juga begitu pasrah ketika Ustadz Haryono memberi sebuah nama baru baginya, Dian Juriah binti Haji Muhammad Zais. Ustadz Haryono diberi kelebihan oleh Allah, mulai jalan Allah ihdinas siratal mustaqim. Saya juga diberi kelebihan oleh Allah di jalan saya sendiri yang tidak menyimpang dari ajaran agama. Alhamdulillah wa syukurillah. Memang saya pun di bidang sosial sejak dahulu sampai sekarang. Jemaah kami pun ada 106.000 yang telah terdaftar di Yayasan Dian Al-Mahri. Itu pun gratis jemaah hajinya maupun sumbangan apapun, itu pun uang pribadi saya sendiri yang saya tidak pernah dapat sumbangan dari mana-mana kecuali dari Allah SWT. Saya sangat bangga melihat Ustadz Haryono yang berada di TV berserta jemaahnya. Terpanggil ini yang dikatakan jodoh Pak Ustadz. Banyak ulama besar yang ingin bertemu saya. Mungkin penjaga-penjaga saya dari kepolisian juga capek, tapi Ustadz Haryono berserta jemaahnya mudah ketemu saya, berarti ini adalah rezeki dari Allah SWT. Dan saya pun tidak bisa membayar
Begitu besar jasa Pak Ustadz Haryono beserta jemaahnya untuk mendoakan pribadi saya. Baru saja saya mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Saya sakit sampai di kateter, ya jantung saya 3 dipasang ring, 3 buah ditiup di Singapura. Saya baru kembali dan saya minta kepada Ustadz Haryono beserta jemaahnya yang saya percayakan, yakin karena saya orang hidup mencari doa sebanyak-banyaknya, dan saya juga tidak lupa jemaah saya yang ada sepulau Jawa juga mendoakan saya. Berkat doa beliaulah saya bisa hidup begini. Ditambah sekarang saya tambah saudara lagi dari Pak Ustadz Haryono beserta jemaahnya, menjadi saudara keluarga besar dari Yayasan Dian Al-Mahri. Insya Allah saya tidak berjanji, hanya Allah yang akan membalas kebaikan Pak Ustadz Haryono beserta jemaahnya. Dan saya juga minta didoakan setiap cikiran, selipkan nama saya Pak Ustadz Haryono beserta jemaahnya dengan ikhlas. Semoga Allah membalas juga pahalanya kepada kita semua. Karena insya Allah saya pun mungkin minggu kapan saya minta Pak Ustadz untuk mendoakan rumah kami yang di Cinere, Mario. Itu pun kami membangun kurang lebih sudah 4 tahun, baru saja selesai. Insya Allah kami akan pindah ke sana, hijrah dulu ke sana, dan di sini tetap kegiatan, gitu. Jadi sekali lagi saya serahkan uang zakat infak saya. Bukan berarti saya membayar, tidak akan bisa dibayar ayat-ayat Allah. Saya mengerti akan itu dzalika taqdirul azizul alim. Maha perkasa Engkau ya Allah, Maha mengetahui. Saya tidak akan bisa membayarnya. Tapi namun ini kebetulan saya ada rezeki, saya berikan kepada Ustadz bersama jamaahnya 50 juta. Bukan berarti saya membayar, ada zakat infak saya. Tolong selipkan nama saya setiap zikir. Semoga Allah memberi kesehatan rohani dan jasmani saya. Karena saya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Terima kasih. Dari saya, Ibu Hajah Dian Zuriyah Maimun binti Haji Muhammad Rais. Semoga doa bapak-bapak untuk saya pada siang hari ini dikabulkan oleh Allah SWT. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan mungkin tak banyak yang tahu bahwa nama Dian Al-Mahri yang hingga kini disandang oleh pemilik Masjid Kubah Mas ini sebenarnya adalah nama yang juga diberikan khusus oleh Ustadz Haryono yang diharapkan memiliki makna kebaikan. Karena sesungguhnya nama yang kita miliki adalah doa bagi si empunya. Sesungguhnya dalam zikir terdapat kenikmatan surga dunia. Kesembuhan Dian Al-Mahri dari penyakit lever yang dideritanya membawanya ke dalam renungan yang lebih dalam akan perlunya terus-menerus bersyukur, memuja pada Allah, berdoa dan berzikir walau di tengah kesibukannya yang padat sekalipun. Sekali lagi, ia mengundang Ustadz Haryono untuk datang ke masjid yang memiliki 1 kubah utama dan 4 kubah kecil itu untuk lagi-lagi dan lagi berzikir, bermunajat kepada Sang Penguasa Alam dan menengadahkan tangan penuh kepasrahan. Kemasyuran Masjid Kubah Mas di seantero dunia tak membuat Ibu Dian Al-Mahri bak kacang lupa pada kulitnya. Kesembuhan penyakit dari Allah untuk Ibu Dian Al-Mahri lewat kekuatan zikir dan doa Ustadz Haryono beserta majelis zikirnya membuat keduanya terus menjalin hubungan kekerabatan yang kental. Tak jarang, Ibu Dian beserta keluarga bersilaturahim ke rumah Ustadz Haryono di kawasan Bekasi.
dengan ayat-ayat suci Al-Quran itu kita mengikuti doa dengan bimbingan Ustadz Haryono, itu memang betul-betul meresap di kolbu kita. Itu mengingatkan bahwa kita lebih yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa kita yakin lagi bahwa Dialah satu-satunya tempat kita memohon kepada Allah itu. Nah, kenikmatan itu terasa ada memang. Kalau Ustadz Haryono ini, dia itu boleh katakan jamaah orang dulu bilang dia tuh mempunyai ada tabibnya gitu. Atau kalau katanya pisau, memang dia ada khusus asahannya orang bilang. Misalnya seperti saya ayat suci Al-Quran, harus dia mau mengerjakan Al-Fatihah 1000 kali, 100 kali. Memang itu betul-betul harus dilakukan. Dengan dikatakan itu hizib namanya. Kalau kami memanggil kami itu ayat yang tidak boleh ditinggal dalam sehari-harinya di mana saja engkau berada. Karena ayat suci Al-Quran itu seperti surat Al-Fatihah, ayat suci itu ya. Nah seperti yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku bermohon kepadamu, hanya engkaulah yang dapat mengabulkan permohonanku. Nah itu yang insya Allah oleh Ustadz Haryono mungkin itu yang tidak pernah ditinggalkan sesibuk apapun. Itu rahasia beliau. Mungkin berapa ribu, berapa ratus itu yang harus dibaca oleh beliau itu. Itu yang dikatakan oleh kami itu, kalau katanya pisau, dia khusus punya pengasahannya yang harus diasah setiap detiknya. Semua banyak orang bisa membaca asma Allah ya, tapi lain ya. Asma itu yang mempunyai apa sih, yang ada tabibnya, yang ada asahannya, itu lain terasanya daripada yang kita baca sehari-harinya gitu. Tapi memang pahalanya sih insya Allah pasti sama ya. Kalau kita berbuat kebaikan atau membaca ayat suci Al-Quran itu pahalanya sama. Tapi ada kemujizatan yang tersendiri yang betul-betul dirasakan di kolbu kita itu, ketenangan, kehusuan, dan rasanya kita dekat. Ya Latifu itu, jadi kasihanilah aku ya Allah, jadikanlah aku kekasihmu ya Allah itu.